Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita selesai ulangan bab 2 kemarin, berarti sekarang kita sudah masuk lagi ke bab yang baru, bab ketiga dengan judul medan magnet. Nah, jadi sekarang kita akan membahas materi yang ada kaitannya sama magnet dan masih juga ada kaitannya dengan listrik. Nanti akan ketemu bagaimana sih hubungan kok ada magnetnya, terus gimana bisa juga ada listriknya. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini pada bab tentang medan magnet, kita akan belajar yang pertama mengenai medan magnet. Apa itu medan magnet? Pengertian medan magnet. Kemudian bagaimana sifat-sifat garis gaya magnet. Terus bagaimana caranya arus listrik bisa ditemukan ketika tidak ada sumber beda potensialnya seperti baterai, tapi hanya ada magnet. Bagaimana arus listrik bisa terbentuk, bagaimana arus listrik bisa mengalir, itu juga akan kita pelajari. Kemudian bagaimana sih besar atau ukuran atau kuatnya medan magnet pada kawat lurus panjang, kemudian pada kawat melingkar, pada solenoida, dan yang terakhir pada toroida. Nah, selain kita membahas mengenai berapa besar kuat medan magnetnya, kita juga akan mempelajari bagaimana cara menentukan arah. Karena pada dasarnya induksi magnetik itu, nanti kan kita usah jelasin dulu kan, itu merupakan suatu besaran vektor. Karena ada besaran vektor berarti dia punya arah. Nah, kita akan belajar juga bagaimana cara menentukan arah kuat medan magnetnya, yaitu dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas satu sebab aja, yaitu mengenai medan magnet. Nah, itu secara garis besar pembahasan pada pertemuan kali ini. Baiklah, Ustazah mulai dari awal, kita kembali ke awal mengenai pengertian medan magnet. Misalnya ada sebuah magnet batang. Magnet batang nih seperti yang pada gambar. Di sini ada kutub utara dan kutub selatan. Sebagaimana yang kita ketahui kan pengetahuan dasarnya juga, yang namanya magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi ini dia ya, sebuah magnet batangnya. Nah, di dekat magnet batang tersebut itu didekatkan sebuah benda yang terbuat dari logam. Ini yang kayak bintang inilah dia, yang ada angka 1 di dalamnya nih. Ini ada sebuah benda yang terbuat dari logam yang diletakkan pada posisi 1. Nih, pasti posisi 1. Nah, ketika dia berada pada posisi 1 ini, benda yang kayak bintang ini, dia itu tertarik oleh magnet ketika dia berada pada posisi 1. Nah, kemudian benda logam tersebut dijauhkan dari magnet sampai jarak kedua ini. Nah, jadi dari yang pertama ini dia pindah ke jarak yang kedua. Nah, ketika dia sudah berada pada posisi atau yang kedua, jarak kedua ini, ternyata dia tidak lagi ditarik oleh magnet. Jadi ilustrasinya yang diperlihatkan pada gambar ini, gitu ya. Penjelasan dari gambarnya bisa dimengerti. Saya ulangi. Jadi ada sebuah magnet batang. Kemudian di dekatnya itu pada posisi pertama ada benda dari logam, misalnya kayak paku kecil. Ternyata ketarik dia sama magnet ini. Tapi ketika pakunya kita jauhkan pada posisi tertentu, misalnya pada posisi kedua nih, ternyata pakunya nggak ketarik lagi. Nah, jadi lebih kurang seperti itulah ilustrasi yang dimaksud dari gambar ini. Gitu. Nah, berdasarkan peristiwa tersebut, nah, kita bisa mengetahui kan posisi benda ketika diletakkan di posisi 1, dia ditarik oleh magnet. Tapi 2 enggak. Itu artinya ketika benda masih berada pada posisi pertama, itu benda tersebut masih berada di dalam medan magnet. Medan magnet yang berasal dari magnet batang ini. Sedangkan benda kedua ini atau posisi kedua maksudnya tidak ditarik oleh magnet karena posisi kedua ini tidak lagi berada di dalam medan magnet nih. Tidak lagi berada di dalam medan magnet. Nah, jadi bisa nggak menyimpulkan apa itu medan magnet? Ini sengaja saya kosongin. Bisa nggak disimpulkan? Jadi medan magnet merupakan, kalau 1 dia masih ketarik, 2 enggak ketarik. Nah, berarti medan magnet adalah
daerah di sekitar magnet yang mana ketika suatu benda diletakkan di posisi tersebut, benda tersebut masih mendapatkan pengaruh gaya magnet. Nah, itulah pengertian dari medan magnet. Jadi selama benda tersebut masih berada dalam suatu medan magnet, pasti dia bisa merasakan gaya magnetnya. Kayak gitu. Jadi ada pengaruh jarak di sini. Kemudian berikutnya kita pelajari mengenai garis-garis gaya magnet. Jadi kan kalau misalnya suatu benda itu dia ditarik oleh magnet, jadi kayak seperti ada gaya, tapi gayanya itu nggak kelihatan, gaya tak sentuh gitu kan. Kalau kita dorong meja jelas sekali gayanya gaya sentuh kan, kita menyentuhkan, gayanya memang bersentuhan langsung kepada benda. Tapi kalau magnet kita gerakkan aja gitu kan, ada jauh, jadi benda tersebut bisa bergerak-gerak kayak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu terdapat suatu gaya yang tak sentuh dan tak terlihat juga. Khusus untuk gaya magnet, nah itu ada 3 sifat-sifatnya. Jadi gaya-gaya yang dihasilkan oleh magnet itu berupa suatu garis-garis yang namanya garis gaya magnet. Sifatnya ada 3. Yang pertama, garis gaya magnet itu keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan, seperti diperlihatkan pada gambar. Lihat kan, nih ada 3 gambar. Gambar yang pertama ini sebelah kiri, itu lihat nih garis-garisnya dari utara ke selatan. Ya, jadi dia menuju utara ke selatan. Nah, ini dia. Kemudian gambar yang di sampingnya ada 2 buah magnet. Demikian juga utara itu selalu mencari selatan. Kayak yang di sebelahnya juga kan, utaranya selalu mencari selatannya pasangan dia. Nah, karena dia keluar dari utara, maka selatanlah tempat masuknya garis gaya magnet. Ini yang diperlihatkan pada gambar ketiga yang di bawah. Nah, paham gambarnya nih? Sementara yang kedua, garis-garis gaya magnetnya itu tidak pernah saling berpotongan. Jadi garis gaya magnet itu nggak cuma 1 aja, minimal 2 lah. Nah, jadi kalau dia ada 2 atau lebih dari 1 itu, tapi setiap garis gaya magnet itu dia nggak pernah saling berpotongan. Coba lihat nih lengkungan-lengkungan garisnya ini kan pada gambar yang ini, nggak pernah dia saling berpotongan kan. Ini N yang north utara, ini dia ngalir ke selatan, gitu. Tapi nggak pernah saling berpotongan. Sifat yang ketiga, kalau garis gaya magnetnya semakin rapat, maka menandakan bahwa medan magnetnya semakin kuat. Kalau garis gaya magnetnya renggang atau sedikit, itu mengartikan bahwa medan magnetnya semakin lemah, kebalikan. Nah, sama kayak gini, gambar yang kiri ini, itu kan banyak nih garisnya, 1, 2, 3, 4 kan, sementara yang kanan cuma 2. Nah, kesimpulannya, gambar yang di sebelah kiri memiliki medan magnet yang paling kuat atau lebih kuat dibandingkan dengan gambar yang sebelah kanan. Itu dia mengenai sifat garis gaya magnet. Nah, kita sambung lagi mengenai ini, bagaimana sih arus listrik itu bisa terbentuk padahal situ nggak ada loh beda potensial atau nggak ada sih sumber tegangannya. Nah, jadi kan kita bahas itu lagi ya, mengenai arus listriknya. Pada tahun 1819, sebuah penemuan penting telah dibuat oleh fisikawan Denmark yang namanya Hans Christian Ørsted, yang menemukan bahwa sebuah jarum magnet dapat disimpangkan oleh suatu arus listrik yang mengalir melalui kawat konduktor. Nah, sesuai gambar, Ørsted menemukan bahwa jika kawat tidak dialiri arus listrik, ini gambar yang pertama nih, kan ini kawatnya warna kuning nih. Nah, kawatnya ini tidak dialiri arus listrik. Ini ada sebuah kompas, ini mana jarum kompas kan logam berupa magnet. Ini yang merah utara kan, yang putihnya selatan. Jadi kalau kompasnya itu didekatkan pada suatu kawat yang tidak dialiri arus listrik, maka jarum kompasnya tetap aja seperti sedia kala menunjukkan arah utara dan selatan. Penjelasan dari gambar yang pertama. Gambar yang kedua, jika kawatnya dialiri arus listrik ke utara, ini kan gambar yang kedua kelihatan bahwa arah I-nya ke atas kan, ke utara sesuai N ini, maka yang terjadi adalah jarum magnetnya menyimpang ke kanan. Nah, nampak nih kan darinya dia lurus kayak gini, sekarang dia nyimpang ke kanan.
Demikian juga sebaliknya, kalau nanti dialiri arus listrik ke arah selatan, seperti yang diperlihatkan pada gambar 3, jarum magnetnya menyimpang ke kiri. Nah, jadi suatu penemuan telah diperlihatkan pada percobaan ini bahwa kalau yang paling atas tadi kan gini nih, paling atas ada sebuah paku gitu kan, yang gambar yang pertama sekali ada paku atau benda logam lah didekatkan sama magnet batang sumbernya kan, baru nanti logam ini bisa bergerak-gerak kayak gitu kan. Tapi kalau ini enggak, di sini enggak ada magnet loh, enggak ada magnet, yang ada cuman arus listrik, kawat berarus listrik. Ternyata kawat yang berarus listrik ini jika diletakkanlah kompas di sana, maka jarum kompasnya bisa mengalami penyimpangan. Nah, dari peristiwa inilah si Ørsted tuh menemukan bahwa ada medan magnet di sekitar arus listrik. Ya, jadi walaupun nggak ada magnet sumbernya, tapi medan magnetnya tetap ada. Gitulah kesimpulannya. Jadi jarum penyimpangan jarum tersebut itu disebabkan adanya medan magnet yang berada di sekitar arus listrik. Jadi nggak mesti ada magnet batang sebagai sumbernya, tetap jarum kompasnya bisa bergerak. Nah, itulah kesimpulan dari percobaan Ørsted. Gitu ya. Nah, medan magnet yang dihasilkan dari arus listrik ini itu namanya elektromagnet. Ya, kalau yang awal tadi kan medan magnet ini dihasilkan dari magnet batang atau magnet sumber. Kalau ini magnet sumbernya enggak ada, tapi dari arus listriknya itu. Nah, medan magnet yang dihasilkannya itulah namanya elektromagnet. Nah, jika dalam medan listrik, ini pembahasan pada bab 2 ya, medan listrik, kuat medan listrik, menyatakan seberapa kuat daerah yang dapat dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Nah, maka dalam hal ini medan magnet memiliki kesamaan definisi dari medan listrik. Kalau medan magnet ini menyatakan seberapa kuat, ya, seberapa kuat kuat medan magnet atau medan magnet menyatakan seberapa kuat daerah yang mampu ditarik oleh magnet sumber. Jadi ada ukurannya, sama kayak gambar yang pertama sekali tadi kan. Kalau semakin dekat dia sama magnet batangnya, maka akan semakin kuat gaya magnet yang dirasakannya. Tapi kalau dijauhkan akan semakin lemah. Sampai kalau dijauhkan sampai jarak yang sudah tak berhingga misalnya, maka otomatis tidak akan dia merasakan gaya magnet lagi. Jadi medan magnet itu memiliki ukuran, gitu ya. Nah, ukurannya seberapa kuat
Lanjut lagi ke bagian yang ketiga, masih pembahasan tentang induksi magnetik, kali ini pada solenoida. Nah, solenoida itu merupakan suatu kumparan kawat yang dirancang untuk menghasilkan medan magnet kuat di dalam kumparan, yaitu dengan melilitkan kawat yang sama di sekeliling silinder. Jadi ada sebuah logam silinder, kemudian pada logam itu dililitkanlah kawat. Jadi berupa lilitan kawat yang terdapat pada suatu silinder. Nah, itulah yang dinamakan dengan solenoida. Nah, untuk menghitung besarnya induksi magnetik di tengah-tengah solenoida, di tengah-tengah kawatnya ini ya, di tengah-tengah bagian panjang dari silindernya, itu rumusnya adalah B sama dengan mu0 kali I kali N per L. Nah, kalau induksi magnetik di ujung solenoida, itu mu0 kali I kali N per 2L. Yang mana L di sini merupakan panjang solenoida, satuannya meter. Pembahasan mengenai contoh soal di video berikutnya. Dan yang keempat adalah induksi magnetik pada toroida. Nah, jadi toroida ini adalah sebuah kumparan yang dibuat berbentuk lingkaran. Dia itu sama kayak solenoida ini, cuman sekarang dia dilengkungkan sehingga dia berbentuk lingkaran. Nah, setelah dia berbentuk lingkaran ini, itu namanya toroida. Cara menghitung induksi magnetiknya adalah B sama dengan mu0 kali I kali N per L, yang mana L merupakan keliling dari si toroida. Nah, jadi itu adalah 4 pembagian pembahasan pada induksi magnetik. Yang pertama pada kawat lurus panjang, kemudian pada kawat melingkar berarus, yang ketiga pada solenoida, yang keempat pada toroida. Kita akan mempelajari mengenai berapa besar induksi magnetiknya pada 4 bagian tersebut. Yang terakhir, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai arah. Ini ya, induksi magnetik atau B merupakan besaran vektor sehingga memiliki nilai dan arah. Nah, nilai ini kita peroleh dari rumus tadi. Kita hitung pakai rumus, dapat hasilnya itulah nilai. Sementara arah, kalau arahnya kita harus menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi mesti tangan kanan. Nah, nanti pada arah induksi magnetik ini itu ada 2. Ada masuk bidang kertas atau keluar bidang kertas. Yang masuk bidang kertas ini juga bisa dikatakan menjauhi pembaca, karena dia masuk ke kertas kan, berarti semakin jauh dari kita kan. Kalau dia keluar bidang kertas, berarti kayak dari kertas tuh muncul gitu ke permukaan, berarti mendekati pembaca. Nah, simbol yang digunakan untuk masuk bidang kertas atau menjauhi pembaca ini adalah tanda silang. Sementara kalau yang keluar atau mendekati pembaca itu adalah tanda titik. Nah, jadi nanti lebih lanjut mengenai contoh ini akan ada di video berikutnya. Tapi harus ya gunakan tangan kanan. Nah, sedikit saya sampaikan dulu pengantarnya. Kalau menggunakan kaidah tangan kanan ini, jempol kita itu menunjukkan arah arus listriknya. Jadi jempol kita ini selalu mengikuti kemana arah arus listrik. Tergantung soal nanti kan, soal yang ngasih arah arus listriknya. Nah, jempol kita selalu mengikuti itu. Sementara arah perputaran keempat jarinya itulah yang menunjukkan arah medan magnet. Jadi ingat ya, kalau jempol menunjukkan arah arus listriknya, sementara arah lengkungan dari keempat jari kita itulah yang menunjukkan arah medan magnet. Nah, ini contoh soalnya seperti contoh soal yang pertama tadi. Menentukan besar udah tadi kan di contoh soalnya. Sekarang arahnya lagi, nanti akan kita pelajari menggunakan kaidah tangan kanan. Kemudian yang nomor 5, nah ini khusus menentukan arah aja. Jadi di sini ada 5 option. Yang jadi pertanyaan adalah yang mana dari 5 option ini yang menunjukkan arah induksi magnetik yang menembus bidang kertas atau masuk bidang kertas. Dengan kata lain, dia menjauhi pembaca. Berarti harus kita cek satu persatu. Nah, yang ini juga ada contoh berikutnya, ini resultan. Jadi ada 2 buah kawat. Gitu kan, ada 2 buah kawat. Ada titik P di antara kedua kawat. Artinya titik P ini merasakan induksi magnet dari kedua kawat ini. Berarti ada 2 kan resultan, ada 2 induksi magnet yang dirasakan oleh titik P. Maka dari itu, karena dia lebih dari 1, maka harus kita resultankan. Bisa tambah, bisa kurang, bisa tambah dua-duanya, bisa negatif dua-duanya. Dari mana dapatnya tergantung dari arah medan magnetnya.
Jadi ini pun akan berkaitan sama kaidah tangan kanan yang akan kita pelajari juga. Nah, jadi ini penjelasan dari modul yang Ustazah kasih. Selanjutnya akan disambung sama video-video yang berisi pembahasan mengenai contoh soal dan juga kaidah tangan kanan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan Allah mudahkan dalam mempelajari materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh soal yang pertama, sebuah penghantar lurus panjang dialiri arus 2 ampere seperti tampak pada gambar. Besar induksi magnetik di titik P adalah. Nah, ini dia kan ada sebuah kawat lurus panjang ini yang dialiri arus 2 ampere. Kemudian di dekatnya ada sebuah titik dinamakan titik P yang berjarak 4 cm dari kawat tersebut. Jadi yang jadi pertanyaan adalah berapa besar induksi magnetik di sini? Berarti B-nya berapa? Nah, kalau dia pada kawat lurus panjang, berarti cara ngitung B-nya sama dengan mu 0 I per 2 V A. Gini kan? Berarti kita masukin nilainya, kalau mu 0 kan 4V kali 10 pangkat min 7. I-nya 2 per 2V. A-nya jarak titik yang ditanyakan ke kawat, berarti 4 cm. Jangan lupa ubah ke meter. Berarti 4 kali 10 min 2. Terus kita coret-coret mana yang bisa. Ini 2V sama 4V 2. 2 kali 2 4 kan? Coret sama yang di bawah. Maka tinggal 10 min 7 per 10 min 2. Jadinya 10 pangkat min 5. Satuan B adalah Tesla. Soal kedua. Kali ini tentang kawat melingkar. Selembar kawat berarus listrik dilengkungkan seperti pada gambar. Ini gambarnya kan? Dialiri arus 1,5 ampere. Jika jari-jari kelengkungannya 50 cm, berapa besar induksi magnetik di pusat kelengkungannya? Nah, ini dia gambarnya ya. Maaf kalau kurang cantik. Jadi sini yang jadi pusat perhatian kita yang ini, yang kawat lengkung ini. Ini dia arah arusnya kan. Berarti kalau pada kawat ini mau kita tambahin kayak gini kan arah I-nya jadinya. Nah, I-nya dialiri arus sebesar 1,5 ampere. Kemudian jari-jari kelengkungannya katanya dari O ini ke sini itu 50 cm. Jadi pertanyaan, berapa besar induksi magnetik di pusat kelengkungan ini? Hanya besarnya aja ditanyakannya kan, berarti kita harus hitung pakai rumus. Rumusnya kalau kawat melingkar, B sama dengan mu 0 IN per 2A. Ini rumusnya kan, B sama dengan mu 0 4V kali 10 min 7. I-nya 3 per 2 kan, 1,5. N-nya lah, bagaimana nih cara menentukan N-nya? N itu kan tadi saya bilang bisa 1, bisa setengah, atau 1/4, atau dan lain-lainnya, tergantung soal. Nah, kalau gini kita lihat ini kelengkungannya ini berapa? 120 derajat kan? Maka cara mendapatkan N-nya adalah 120 per 1 lingkaran berapa derajat? 360. Sederhanakan ya. Jadinya 12 begini bisa nih kan 1/3. Maka dapatlah N-nya 1/3. Bisa kan? Cara menghitungnya tergantung dari sudutnya. Nah, berarti di sini N-nya kita masukkan 1/3 per 2A. Nah, A ini kan titik yang ditanyakan ke kawat. Dari pusatnya katanya kan berarti sama dengan jari-jari, yaitu si 50 cm nih. Berapa meter dia? Meter ke senti 2, berarti 0,5. Atau setengah kan? Nanti masukin sini 1/2. Maka B sama dengan, ini coret udah ya. Ini lagi. Nih, coret lagi. Tinggal 2. Dah 2V kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nih, contoh soal berikutnya lagi tentang solenoida. Ada sebuah solenoida panjangnya 2 meter, berarti ini L kan? Dengan 400 lilitan, berarti jumlah lilitannya adalah N. Jari-jarinya 2 cm. Jika solenoida itu dialiri arus sebesar 0,5 ampere, I-nya 0,5 ampere, berapa besar induksi magnetik di pusat solenoida? Nah, tadi kan rumusnya ada 2 kan, solenoida itu bisa di pusat atau di ujungnya. Sekarang di pusat, berarti rumusnya B sama dengan mu 0 IN per L. Berarti
berarti 4V kali 10 min 7, I-nya 0,5 kan? 1/2, N-nya berapa lilitan? 400. L, panjang solenoidanya 2 meter. Ya, kita coret-coret, ini 2 sama 4, 2 ini coret. Dah, jadinya 4V kali 10 berapa nih? Min 7 ini 2, berarti min 5 Tesla. Jawabannya yang A. Contoh soal yang keempat. Nah, kali ini kita masuk ke bagian arah. Jadi yang contoh 3 sebelumnya kita sudah belajar menentukan nilainya kan melalui rumus. Kali ini pakai arah lagi dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, soal keempat ini sebenarnya sama kayak soal yang pertama. Pertanyaannya besar dan arah. Nah, kalau besar sudah kita dapatkan tadi kan, yaitu besarnya 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan arah? Yaitu dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Perhatikan Ustazah ya. Jadi kan ini kawatnya nih. Arahnya kan ke atas. Maka tadi yang Ustazah bilang kalau yang menentukan arah itu kan si jempol. Jadi jempolnya kita arahkan ke atas. Kayak gini. Ini jempolnya ke atas sesuai arah kawatnya kan. Kemudian seolah-olah kawat ini kita genggam. Misalnya ini kan pena nih sebagai kawatnya nih. Arahnya ke atas. Jadi penanya dengan arah seperti ini, kita tuh kayak menggenggam si pena ini. Jadinya kan gini. Habis itu arah genggaman tangan kita ini kan ke belakang, berarti kan masuk kan ke kertas nih. Nah, gini terus kayak gini jadinya kan. Nah, berarti kalau yang ini tadi arah I-nya, berarti bagian sini masuk ke kertas, kita lengkungkan seperti menggenggam. Berarti kalau di sebelah sini dia keluar kan? Keluar. Nah, jadi kalau pertanyaannya bagaimana arah pada P, berarti ini dia, terus di sini P-nya, berarti udah di sebelah kanan kawat nih kan, maka arah P-nya masuk. Nah, gini kan kita genggam. Jadi di sini dia masuk. Kalau masuk tandanya silang. Nah, jadi kalau mau pakai arah, ini kan besarnya B sama dengan 10 pangkat 5 Tesla. Arahnya ini X, berarti masuk bidang gambar, atau kalau dia masuk berarti menjauhi pembaca, masuk ke kertas dia kan menjauhi pembaca. Nah, gitu juga nih sama kawat melingkar. Kalau misalnya dia menanyakan arah, ini kan besarnya udah nih arahnya. Jadi taruh jempolnya di lengkungan ini nih. Berarti gini kan? Mana ya? Pasang rekamnya. Gini dia kan? Gini kan, ngikutin si kawatnya tuh. Habis tuh kayak digenggam. Berarti di sebelah yang di pusatnya ini jadinya apa? Ini gini. Berarti ini genggamnya gini, masuk. Maka yang di pusatnya ini juga tandanya silang. Atau masuk bidang gambar. Masuk bidang gambar. Contoh soal kelima. Nah, yang jadi pertanyaan adalah yang mana dari 5 gambar ini yang menyatakan bahwa arahnya itu menembus bidang kertas atau masuk bidang kertas gitu ya, dan menjauhi pembaca. Nih, menembus bidang kertas atau masuk kan, otomatis dia menjauhi pembaca. Yang mana yang tepat, A, B, C, D, atau E. Jadi kita harus cek satu persatu dari gambar. Kita mulai dari gambar yang A dulu. Ini dia gambar A berupa kawat melingkar, di sini titik P-nya. Apa sih arah yang dirasakan pada P? Berarti kalau kita teruskan, ini ke kanan gini dia kan arahnya. Nah, gunakan kaidah tangan kanan, jadi kita letakkan jempol pada kawat ini, yang arahnya ke sini kan, sesuai lengkungan ini. Nih, kan gini dia nih. Nah, arah kemana? Arah apa nih? Putaran jari kita yang 4 lagi. Kalau di titik P ini, berarti masuk kan dia. Nah, di sini dia masuk. Ini nih, gimana nih? Nih. Nah, ini masuk ke P nih. Ketika digenggam gini kan sebelah sini yang keluar. Maka kalau mau dikasih arah, maka di P tandanya silang. Di titik ini, sebelah sini yang titik keluar dia. Yang B lagi, ini gambarnya sekarang. Sini I-nya ke atas, ke sini terus ke samping sesuai alurnya ya. Gimana arah B di sini? Nah, ini dia kan apanya, kawatnya. Kan ke atas berarti nih sesuai jempol kita kan. Ini ke atas. Habis itu berarti kalau ini kawatnya kita genggam tadi, seolah-olah kita genggam. Berarti di sebelah sini yang masuk, tiba di sini
ini yang keluar. Berarti kalau yang melalui kawat yang ini yang masuk bidang, di sini yang keluar. Pasti P merasakan yang ini kan, ini dekat sama dia yang keluar. Kalau yang di atasnya pun kayak gitu. Taruh kayak gini kan, ke arah ini juga dia kan. Berarti di sini kan yang masuk nanti ini, di sininya yang masuk. Di sini yang masuk, di sini nanti keluarnya kan, di sampingnya ini kalau kita genggam gini kan. Berarti di sini yang masuk, sini yang keluar. Udah jelas sekarang bahwa si P berada di dekat ini titik-titik. Berarti yang si P keluar menurut gambar yang B. Yang C lagi. Ini kalau gambarnya berupa kawat lengkung juga. Di sini I-nya, berarti kalau kita sambung di sini aliran arusnya dan kayak gini. Nah, gimana arah induksi magnetik ini dirasakan oleh titik P yang berada di sini? Nah, ikutin. Berarti jempolnya gini kan, karena ini dia kawatnya ke sini, arah arusnya kan gitu Pak, arah jempol kita. Habis itu 4 jari kita berarti ke sini yang masuk kan, di sebelah sini yang masuk nanti kan. Terus kalau digenggam maka di sebelah sinilah yang keluar. Maka di sini jarak simbolnya silang, yang ini yang titik. Terus untuk gambar yang D lagi, yang D nih, ini dia kawat lurus, di sini P-nya, di sini arah arusnya. Berarti gini kan, nih sesuai jempol, ini dia. Berarti nanti yang sebelah sini yang masuk kan, kalau saya putar, nah di sini kan tibanya, sebelah sini yang keluar. Jadi di sini arahnya masuk, di sini yang keluar. Yang E, option terakhir, ini dia kawatnya, ini pun seperti ini kan. Ini tanyakan gimana arahnya di P. Nah ini kan di sini, ini dia, berarti ke atas gini kan. Nanti sebelah sini nanti yang masuknya kan, sebelah sininya. Terus kalau digenggam, bagian sinilah yang keluar. Maka ini silang, ini yang masuk silang, ini yang keluar. Nah tadi kan soalnya menanyakan yang mana yang arahnya masuk, yang mana kalau gitu, yang A, yang B, C, D, atau E. Yang masuk diwakili oleh tanda silang, maka jawabannya yang A. Ini dia kan tanda silang, P-nya masuk. Contoh soal terakhir, 2 buah kawat lurus panjang diletakkan sejajar pada jarak 2 cm satu sama lain yang dialiri arus seperti gambar. Jika arus yang mengalir pada kedua kawat itu sama, 2 ampere, berapa induksi magnetik pada titik P? Nah, jadi ada 2 buah kawat yang sebelah kiri arahnya ke atas kan arusnya, sementara yang sebelah kanan arah arusnya ke bawah. Kedua kawat terpisah sejauh 2 cm. Yang jadi pertanyaan, berapa induksi magnetik pada titik P yang berjarak 1 cm dari kawat pertama? Nah, berarti kan pada P ini itu merasakan 2 buah induksi magnetik kan, yaitu dari kawat pertama dan kawat kedua. Karena ada lebih dari 1, maka besaran induksi magnetiknya akan diresultankan. Cara meresultankannya selain menggunakan rumus, kita juga harus tahu arahnya dengan menggunakan kaidah tangan kanan yang seperti sebelumnya. Jadi kita harus tahu dulu arahnya gimana. Ya, Ustazah kasih nama, ini kawat pertama, kawat 1, ini kawat kedua. Di sinilah P, titik P. Ini ditanyakan berapakah besar induksi magnetiknya. Jadi kita gunakan dulu kaidah tangan kanan dalam menentukan arahnya. Pada kawat pertama kan ke atas nih, ke atas gini kan. Berarti sebelah sini, yang di sebelah kanan kawat nih, itu masuknya kan, ini masuknya, nanti sini sebelahnya lagi keluar. Ini tetap ke atas kan. Jadi di sini masuk, saya kasih tanda silang, sini titik keluar. Bagaimana pada kawat kedua? Nah, kawat kedua kan ini ke bawah, ini ke bawah. Genggam dia kan, berarti di sebelah sini yang masuk, di sebelah sampingnya yang keluar. Ini kan, ini sebelah sini yang masuk, berarti di sini silang, sini titik. Nah, jadi ini adalah arah induksi magnetik yang dirasakan P akibat kawat pertama. Ini arah yang dirasakan oleh P akibat kawat kedua. Berarti kita resultankan B sama dengan, nah jadi kita sepakati aja kalau setiap dia yang masuk berarti tandanya positif. Berarti kalau yang P ini, B nya akibat yang kawat pertama,
silang kan, masuk berarti dia positif, berarti B1. Yang di sini juga silang positif, berarti jadinya tambah B2. Nah, jadi resultannya adalah B1 tambah B2. Jadi ini tergantung arah. Kalaulah nanti misalnya di sini titik, maka di sini jadinya kurang. Nah, gitu ya cara menentukan arahnya. Setelah itu kita gunakan rumus. Ini temanya kawat lurus kan, jadi kita gunakan rumus untuk kawat lurus menghitung B-nya. Mu 0I per 2 VA. Berarti 4V kali 10 min 7, I-nya 2 per 2 VA-nya berapa? Jarak dari P ke kawat pertama yaitu 1 cm. Ubah ke meter, berarti 10 min 2. Maka B1 sama dengan, ini coret, jadinya 2. 2 kali 2, 4. Ini jadi 10 berapa? Min 5 Tesla. Berarti di sini B1-nya 4 kali 10 min 5 tambah B2-nya juga kalau lurus panjang berarti mu 0I per 2 VA. 4V kali 10 min 7, I-nya juga 2 per 2V. Berapa jarak dari P ke kawat kedua? Semuanya 2 cm katanya soal tadi kan, 2 cm. Ini sini 1, berarti sisanya juga 1. Berarti di sini juga 10 min 2. Berarti jawabannya sama, 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Terus kita pindahin ke sini. 4 kali 10 min 5. Jadi B sama dengan, karena di sini pangkatnya udah sama, tinggal jumlahkan bilangan pokoknya. Ini 8 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kalau dia menanyakan arah, kemana arahnya? Lihat hasilnya. Hasilnya positif nih kan. Kalau hasilnya positif, berarti arahnya masuk bidang gambar. Atau kalau dia masuk berarti menjauhi pembaca. Nah, jadi gitu cara menentukan resultannya. Kalau soal ini kan dia 2 kawat lurus nih kan, 2 kawat lurus. Bisa aja kok nanti satu lurus, satunya melingkar. Bisa aja kayak gini, nggak masalah. Jadi nanti caranya pun demikian, hanya pas di rumus aja yang beda. Itu caranya ya kalau dia berkaitan sama resultan yang B-nya lebih dari 1.